Risma seorang pemimpin, tapi kalau Bu Risma bisa lebih mengendalikan diri, lebih menahan diri, tidak mudah marah-marah, tidak emosional, Bu Risma akan sempurna menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi bukan kita coret kan? Tembak kan? Kita tembak ya? Tembak kan? Kata-kata itulah yang sering kami jadi fitnah. Itu sering menang, tahu nggak? Kalau tidak ngerti, keluar kalian kamu. DKI ditolak. Saya tidak pernah ngorek, bahkan cuma semua daya kita tambah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada video tadi, kita dengar, kita lihat, Ibu Risma marah-marah lagi. Saya sangat mengerti, secara esensi kemarahan beliau itu menurut saya masuk akal. Karena beliau harus membela diri, meluruskan informasi bahwa Kementerian Sosial tidak pernah mencoret data bagi siapapun yang berhak menerima bantuan sosial. Nah, pada kunjungan di Gorontalo, ini ada debat dengan petugas, kemudian ada selisih informasi, selisih pendapat, kemudian ada data-data yang agak berbeda antara Kemensos dan kemudian petugas PKH di Provinsi Gorontalo. Fine, itu perlu diluruskan dan itu perlu dibetulkan. PR terbesar bangsa ini adalah di data. Nah, ini yang harus diluruskan. Pada titik ini saya salut kepada Bu Risma yang sangat mempunyai kepedulian besar untuk membela rakyat kecil. Bu Risma mempunyai suatu niat atau intens untuk tetap berpihak kepada rakyat. Ini yang luar biasa. Nah, namun pertanyaan saya sekarang, apakah niat baik yang luar biasa dari Ibu Risma ini, apakah harus dilakukan dengan cara yang marah-marah? Apalagi tadi kita dengar tak tembak, ada kata-kata tembak, meskipun orang juga tertawa karena Bu Risma tidak mempunyai senjata. Ini menurut saya sesuatu kelemahan mendasar dari seorang Tri Risma hari ini. Terlalu mudah emosi dan marah-marah, tidak kepukuh menurut saya. Bu Risma menjalankan instruksi Presiden sebagai menteri, Bu Risma membela rakyat kecil, fine. Tapi tidak harus dilakukan dengan cara-cara yang emosional dan marah-marah. Bahkan tadi terlihat dia mendorong petugas PKH di Provinsi Gorontalo. Jadi menurut saya sangat mengerti kalau Gubernur Gorontalo Bapak Rusli Habibie agak keberatan dengan kemarahan Menteri Sosial Tri Risma hari ini kepada warganya. Memang benar. Niat yang baik, itikat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Ini mungkin yang Ibu Risma lupa. Masalah perbedaan data harus diselesaikan, itu final. Tapi tidak juga harus dilakukan dengan emosional, marah-marah, membentak orang sana ke sini dan mendorong orang seperti tadi. Itu bagi saya sangat berlebihan. Jadi
Bu Risma, saran saya harus mengurangi tensi untuk terlalu sering marah-marah. Kalau kemarin di Bandung marah-marah dengan anak buahnya sampai akan berencana memindahkan mereka ke Papua dan sebagainya, itu fine lah kepada anak buahnya. Ini kepada masyarakat. Ya, jadi menurut saya seorang pemimpin yang baik, salah satu parameternya adalah mampu mengendalikan diri, mampu menahan diri. Itu parameter atau indikator seorang pemimpin yang baik. Bu Risma seorang pemimpin, tapi kalau Bu Risma bisa lebih mengendalikan diri, lebih menahan diri, tidak mudah marah-marah, tidak emosional, Bu Risma akan sempurna menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi menurut saya ini saran saya kepada Bu Risma, karena kalau orang marah-marah itu kadang-kadang uncontrol, tidak terkontrol, tidak terkendali. Akhirnya keluar kata-kata yang tidak perlu. Seperti dulu di Bandung, saya buang ke Papua, akhirnya orang Papua marah. Enggak, padahal saya tahu persis niatnya bukan begitu. Tidak ada niat dari Ibu Risma untuk menghina Papua. Tapi karena marah, keluar begitu saja, akhirnya lah yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sama seperti kemarin di Gorontalo. Ada kata-kata, saya tembak kamu. Nah, ini kan aneh gitu. Tidak elok didengar oleh masyarakat. Apalagi sekarang di era digital. Kesalahan apapun petugas yang mencatat PKH, dia manusia. Dia mempunyai anak, istri, dan keluarga. Harus dijaga kehormatannya, Bu Risma. Jangan memaki-maki orang di tempat umum seperti itu. Kalau mau orang itu ditarik di ruang tersembunyi, berdua, dimarah-marah boleh. Tapi kalau marah seperti itu lebih pada unsur mempermalukan orang. Pada saat indikasi mempermalukan itu begitu kuat, akhirnya esensi kemarahan Bu Risma penyebabnya jadi hilang. Makanya Bu Risma hati-hatilah, nggak usah marah-marah. Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang luar biasa baik. Dia mampu mengendalikan diri, dia mampu menahan diri. Pak Jokowi tidak pernah marah meledak-meledak di publik begitu ya. Bukan karena dia orang Solo yang katanya halus, bukan. Karena dia mempunyai karakteristik orang yang mampu mengendalikan diri. Apakah Pak Jokowi tidak pernah marah? Oh pasti pernah. Tapi beliau tahu tempat dan waktunya. Marah itu boleh, tapi yang tidak boleh adalah mempermalukan orang lain. Itu hal yang harus ditamkan oleh Bu Risma. Ini saran saya, sahabat Indonesia, karena saya sayang sama Bu Risma, saya memberikan opini untuk memberikan masukan kepada Ibu Risma. Beliau adalah pekerja keras yang luar biasa, tapi menurut saya harus disempurnakan dengan lebih mengendalikan diri, lebih menahan diri, tidak mudah emosional. Baik Bu Risma, selamat bekerja, tugas Anda berat, dan ini penting untuk Indonesia, bahwa Bu Risma mempunyai misi yang mulia dari Presiden Jokowi agar semua orang sejahtera, tidak kekurangan makan apapun. Ini intens dari Bu Risma. Cuma karena beliau terlalu bersemangat sehingga mudah meledak-ledak seperti itu. Nah, ini demi kesehatan Bu Risma juga, agar mulai menahan diri. Nanti kalau marah kadang-kadang suka tensinya naik, ya, kolesterolnya juga bisa naik, mungkin bisa stroke, dan janganlah Bu Risma, Indonesia masih membutuhkan Anda. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saran saya kepada Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini disikapi dengan baik sebagai bagian atau upaya saya menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, terima kasih. Yang paling penting bagi Anda adalah saya tetap menyarankan Anda menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya,
Masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKP.